Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Miss Natali. Kembali lagi dalam Dharma Kelas Sekolah Dharma Widya. Konsisten dalam belajar, semangat dalam Dharma. Hari ini saya akan membawakan sharing bertemakan bakti kepada orang tua. Nah, di sini saya mau menyampaikan nih, ada dua hal yang tidak bisa ditunda di dunia ini. Yang pertama adalah berbuat baik kepada sesama. Contohnya, kita dengan cara memberikan senyuman, menyapa setiap orang yang kita temui, itu sudah menjadi contoh perbuatan baik yang bisa kita lakukan, ya. Oke, terus kemudian yang selanjutnya adalah berbakti kepada orang tua. Nah, berbakti kepada orang tua, sampai di sini saya akan sharing nih. Saya mau sharing satu buah cerita yang berkaitan dengan daerah asal saya. Ya, jadi saya asalnya itu dari Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, bicara tentang Pontianak, Kalimantan Barat, kalian pasti udah tahu dong tentang Sungai Kapuas. Nah, hari ini saya akan membawakan cerita tentang salah satu penghuni di Sungai Kapuas. Nah, bicara tentang penghuni itu kita tidak bicara tentang soal mistis dan lain-lain ya. Nah, penghuni yang akan saya angkat ceritanya kali ini adalah ikan arwana. Nah, jadi seperti yang kita tahu, ikan arwana itu harganya sangat-sangat mahal. Nah, bagaimana ikannya itu bisa mahal? Nah, karena jumlah populasinya sangat terbatas dan sekarang ikan arwana itu sudah termasuk satwa yang dilindungi karena perburuannya mereka. Nah, pada hari ini saya akan mengangkat tema cerita tentang ikan arwana. Jadi, pada saat mamanya ikan arwana mengeluarkan telur-telurnya ikan arwana itu dengan susah payah dan sekuat tenaga, di saat itu pula papanya ikan arwana akan menunggu mamanya mengeluarkan telur-telur anaknya mereka, dan setelah mamanya selesai mengeluarkan telur-telur anak ikan arwana itu, papa arwana akan segera memasukkan telur-telurnya itu ke dalam perut papanya. Nah, itu tujuannya buat apa? Bukan dimakan ya, tapi tujuannya itu adalah untuk melindungi anak-anaknya. Jadi menggunakan badannya papa ikan arwana ini sebagai tempat untuk inkubasi bagi telur-telur anak ikannya itu. Nah, itu juga yang menyelamatkan anak-anaknya itu dari arus air. Terus yang kedua itu dari tekanan air. Yang ketiga juga menyelamatkan anaknya itu dari predator-predator ikan yang lain. Nah, kalian tahu nggak seberapa lama sih masa inkubasi yang diperlukan oleh anak-anak ikan telur arwana itu di dalam tubuh papanya? Masa inkubasi yang diperlukan di dalam tubuh papa ikan arwana itu adalah 60 hari. Lama nggak? 2 bulan loh ya. 2 bulan. Kita bisa bayangkan, selama 2 bulan dalam proses inkubasi itu, papanya ikan arwana tidak boleh membuka mulutnya lebar-lebar, dan dia cuma bisa membuka mulutnya sedikit untuk sirkulasi peredaran udara. Jadi coba bisa mengambil nafasnya sedikit-sedikit, karena kalau dia terlalu besar membuka mulutnya, nanti telur-telur ikan yang ada di dalam tubuhnya itu bisa keluar dan anak ikannya itu bisa mati. Jadi dia tidak sempat berproses menjadi anak ikan. Nah, demikian itu sungguh luar biasa ya, pengorbanan papa ikan arwana sebagai tempat buat inkubasi anak-anaknya dari telur menuju anak-anak ikan. Nah, setelah 60 hari, maka anak-anak ikan yang menetas itu akan berenang keluar melalui mulut papanya. Nah, jadi dari anaknya keluar, dia akan memperoleh makanan dari telur yang masih
menempel di badan mereka. Jadi asupan protein, sumber makanan itu mereka masih bisa dapat dari telurnya mereka sendiri. Sampai 2 minggu mereka udah bisa menjadi anak-anak ikan yang mandiri dan semakin hari semakin kuat. Kemudian bagaimana dengan papanya? Nah, papanya itu harus menghadapi hal-hal yang terburuk, ya, karena dia sudah menahan lapar selama 60 hari demi anak-anaknya. Jadi di saat anak-anaknya tumbuh, papanya itu harus berjuang sendiri untuk kehidupan dia. Dan tidak jarang di masa setelah anak-anaknya sudah keluar dengan selamat, banyak papa-papa ikan arwana itu harus meninggal atau mati kena kelaparan. Jadi sampai di sini hal yang bisa kita petik atau kita ambil, apakah pengorbanan orang tua kita, pengorbanan papa kita yang sangat jarang kita ketahui tentang perjuangan mereka di luar mencari nafkah untuk memberikan kehidupan kepada keluarganya. Terus bagaimana cara kita untuk berbakti kepada orang tua? Nah, cara kita berbakti sebagai anak ya tentunya kita, kalau kita masih dalam sekolah ya, masih menjadi murid sekolah, kita kan tidak bisa mencari nafkah, membantu orang tua. Tapi kita bisa melakukan bakti kita dengan cara menjadi anak yang baik, tidak menambah beban pikiran orang tua kita. Caranya seperti apa? Ya, kita tidak membuat ulah, kita tidak trek-trekan sama orang-orang di luar, ya kan? Kita tidak melakukan hal yang membahayakan kesehatan kita. Contohnya apa? Nah, kan di masa pandemi ini kita harus tetap menjaga prokes. Jadi kita keluar, kita harus memakai masker, mencuci tangan dan sebagainya. Kemudian kita sebagai anak remaja, kita tidak boleh terlibat tawuran yang nantinya akan membuat orang tua kita menjadi beban pikiran dan merepotkan mereka. Kemudian kita juga tidak boleh mencuri, tidak boleh berbuat asusila dan hal-hal yang lainnya yang melanggar Pancasila Buddhis. Itulah contoh-contoh cara kita berbakti kepada orang tua pada masa-masa sekarang ini. Jadi, tahu budi dan balas budi adalah karakter dasar menjadi seorang manusia. Mereka yang bukan saudara kita dalam iman adalah saudara kita dalam kemanusiaan. Oleh karena itu, dua hal yang tidak bisa ditunda yang tadi saya katakan di depan, itu akan menjadi reminder atau pengingat kita di dalam kehidupan ini. Sekian sharing dari saya, Namo Buddhaya, terima kasih semuanya.